kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada. Kita beri senyum dulu kanan kiri kita. Shalom. Selamat hari Minggu, shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita dapat beribadah pada hari ini 4 Februari 2024. Sebentar lagi kita akan menghadapi tanggal 14 yang biasa dikenal dengan hari Valentine. Kalau di barat ya, di Indonesia tidak. Itu hari Valentine, hari kasih sayang. Jadi temanya mirip-mirip nih, nah, Ibu, Bapak, Ibu. Sentuhan kasih Allah. Oh, sentuhan kasih Allah dari Markus 1 ayat 29 ayat 39 sampai 39. Bapak Ibu yang terkasih, saya persilakan untuk mengambil saat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran memasuki hadirat Allah. Saya persilakan.
Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita mengangkat pujian dari KJ 2, Suci, Suci, Suci. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Suci Allah Bapa, suci Yesus, suci Roh Kudus. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 perkasa, Allah Tritunggal, agung namanya. Suci, suci, kaum kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Suci, 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 kaum kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Ketika genap hati kita. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajah, Kau tetap yang suci. Kau yang tetap suci, tiada terimbang, Kau Maha Kuasa, murni kasih. Murni kasih-Mu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Saya persilahkan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa untuk membuka ibadah kita. Kita berdoa. Suci, 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 seperti pujian yang kami dendangkan bagimu ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Sucilah Engkau di surga dengan segala kemuliaan yang Kau miliki. Kami umat-Mu tersungkur di hadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau melayakkan kami, menguduskan kami umat-Mu di tempat ini dan dimanapun berada yang pada hari ini beribadah. Tuhan layakkan kami sehingga kami pulang boleh membawa berkat sukacita yang melimpah sebagai bekal bagi kehidupan kami selanjutnya. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan urapan dan pekerjaan-Mu di tempat ini melalui setiap pelayan-Mu yang melayani di tempat ini. Di dalam nama Yesus, Allah yang melawat saudara kami yang mungkin tidak dapat hadir pada saat ini. Dalam nama Yesus kami beribadah, yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih, saudara yang dalam nama Yesus saya kasihi, mari kita membuka nats pembimbing dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita baca bersama-sama 1 Yohanes 4 ayat 19. 3, 2, 1. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Menurut tafsiran dari seorang tokoh bernama Atley bahwa Allah telah menunjukkan kasih-Nya terlebih dahulu pada kita, yaitu lewat penebusan manusia dari dosa melalui kayu salib. Oleh sebab itu tugas kita juga menjalankan kasih bagi sesama kita, baik rekan sekitar kita yang terdekat, yang jauh maupun yang tidak terjangkau, yang bisa dilakukan lewat aksi-aksi nyata yang tempo hari mungkin sudah dilakukan oleh panitia Natal. Bisa kita contoh kembali. Bapak Ibu yang terkasih, karena Tuhan terlalu baik dan mengasihi kita sesuai dengan temanya sentuhan kasih Allah. Pasti di antara Bapak Ibu itu pasti pernah merasakan sentuhan kasih Allah. Saya pernah selalu merasakan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketika saya mengingat dan menghitung kebaikan Tuhan, pasti air mata mengalir karena saya takjub betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, betapa Tuhan selalu membuka jalan saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pasti itu juga yang Bapak Ibu rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mau ungkapkan segala kebaikan Tuhan itu di dalam lagu Allah Itu Baik. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Bagiku ditunjukkan kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, amin, menyatakan kebaikan. Sekali lagi ya, Allah itu baik. Sambil mengingat segala pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan
Saya persilakan duduk. Mari kita membaca hukum kasih dari Markus 12 ayat 29 sampai 31. Kita akan baca responsoria. Saya akan memulai, kemudian kaum pria, dan ditutup oleh kaum wanita. Pembacaan hukum kasih Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kaum pria. Kaum wanita. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah Samamu manusia seperti dirimu sendiri. Tak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memberikan modal bagi kehidupan kita di muka bumi yang penuh dengan dosa. Kita memiliki firman Tuhan sebagai pegangan hidup. Namun sebagai manusia membawa benih dosa Adam dan Hawa, kita selalu luput dalam melakukan kasih dan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu mari kita memohon ampun atas kesalahan dosa kita. Kita mohon Tuhan mengampuni kita dan nyucikan kembali segala dosa kita dengan mengangkat lagu pujian pengampunan dosa dari NKB 3, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia. Pujilah, 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 buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya, sebab dan darah anaknya lah yang menebus. Darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji. Pujilah bersaut-sautan. Kaum pria dulu katakan pujilah, lalu kaum wanita. Kaum pria, puji kaum wanita. Pujilah dunia. Pria, wanita, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya, tiada terukur besar hikmat-Nya. Bagian pujilah bersaut-sautan, pria dan wanita, begitu pula bagian bergemar.
tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah hati kita melihat Sang Kristus. Kaum pria terlebih dahulu, pujilah. Pujilah wanita, buatlah bergemar kaum pria, bergemar wanita, mendengar namanya, dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Mari kita bersatu dalam doa sebagai doa pengampunan dosa. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah Sang Maha Kasih dan benar. Kami mengakui kesalahan dan dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami, sebab besar kesalahan itu. Kasihlah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sadar akan pelanggaran kami. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan Allah kami, sumber sukacita kami. Amin. Jemaat terkasih, dengarlah janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat saya persilakan duduk. Kita mendapatkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru sebagai umat yang sudah diampuni dosanya untuk melakukan firman Tuhan. Terambil dari Yohanes 1 ayat 1, 3 sampai 5. Kita akan baca bersama-sama. Yohanes 1 ayat 1, 3 sampai 5, 3, 2, 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saya ulang sekali lagi. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terpujilah Tuhan. Sebagai umat yang percaya akan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, mari kita nyatakan pengakuan iman rasuli. Saya undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, bersama-sama mengucapkannya, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk
menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian datang ke tempat ini merindukan untuk mendapatkan siraman firman Tuhan di dalam tanah hati kita. Mari kita mengharapkan itu kepada Tuhan dengan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari lagu PKJ 76 nomor 1, 3, dan 4. Ku sangat suka mendengar namanya. Ku sangat suka mendengar namanya yang megah, bagaikan musik yang merdu terindah di dunia. Ku kasih Yesus, ku kasih Yesus, ku kasih Yesus, ku sambutlah. Ayat yang ketiga. Rencana Allah Bapakku jelas di dalamnya. Rencana Allah Bapakku jelas di dalamnya. Setiap hariku diberi harapan yang cerah. Ku kasih Yesus, ku kasih Yesus, ku kasih Yesus, ku sambutlah. Di dalam nama Yesuslah terungkap kasih-Nya. Di dalam nama Yesuslah terungkap kasih-Nya. Ketika hidup terjengkel, Dia turun. Ku kasih Yesus, ku kasih Yesus, ku kasih Yesus, ku kasih Yesus. Sekali lagi, ku kasih Yesus. Saya persilakan Bapak Pendeta Andio. Kasih Yesus, ku kasih Yesus, ku kasih Yesus, ku sambut kasih-Nya. Mari kita berdoa. Ya Yesus, yang lebih mengasihi kami tinimbang diri kami mengasihi kami, kami bersyukur di hari perhentian yang kudus ini Tuhan mendorong kami semua untuk melangkahkan kaki kami menuju ke rumah Allah, dan bersama dengan sahabat-sahabat kami mensyukuri segala rahmat-Mu, memuji kebesaran-Mu, dan belajar untuk mendengar firman-Mu.
serta melakukan apa yang menjadi maumu. Berikan kepada kami kemampuan akal budi kami untuk menangkap pesan-pesan surgawi dari Tuhan, menerima dalam hati kami dan mewujudkan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu dan percaya bahwa firman-Mu adalah hidup dan kehidupan. Karena itu Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk dibentuk. Kami siap untuk melakukan kehendak-Mu, agar firman-Mu menjadi pengalaman dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Demi Yesus Sang Firman yang hidup. Amin. Mari saudara-saudara kita persiapkan bacaan kita hari ini dari Markus pasal 1 ayat yang ke-29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, yang mendengar, yang menyimak dan memperlakukan firman Allah. Amin. Saudara-saudara sekalian, tema kita hari ini adalah sentuhan kasih Allah. Kita ingat tak saudara-saudara pada waktu pandemik mulai masuk ke Indonesia, setelah dunia sana, mulai dari Tiongkok terus menyebar ke seluruh dunia sampai ke tanah air kita. Apa yang terjadi saudara-saudara? Kita semua mengalami perubahan cara hidup
yang luar biasa. Pemerintah melalui Menteri Kesehatan memberikan instruksi kepada seluruh warga bangsa agar mulai menjaga jarak, memakai masker, tidak boleh bukan hanya bersalaman, tetapi juga bersentuhan pun dilarang. Oleh karena bersentuhan itu artinya kita sedang mengundang bahaya. Bersentuhan artinya kita rentan tertular. Dan itu melanda seluruh aspek kehidupan kita, termasuk juga di dalam gereja. Kalau toh kita mengadakan ibadah, biasanya dulu di Gunung Madu itu, kalau habis berita anugerah, kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan, lalu kita juga saling mengampuni satu sama lain dengan salaman. Nah, pada waktu COVID, salaman itu tidak lagi diberlakukan, tetapi dengan salam namaste. Pada waktu perjamuan kudus, yang biasanya diedarkan roti dan anggur perjamuan, maka ketika perjamuan kudus pun jemaat secara bergiliran dan teratur serta menjaga jarak maju ke depan dan kemudian kembali ke tempat dengan tertib. Tidak boleh saling mendekat. Semua harus menjaga dengan disiplin. Tempat duduk pun, saya tidak tahu di sini apakah sudah dibuang bekasnya. Kalau dulu di Gunung Madu Pak kasih jarak 1, yang 6 orang jadi 3 orang. Salam yang biasanya pelukan, kalau ketemu sahabat saudara di gereja cukup dengan say hello saja. Doa cukup dengan doa online. Saudara-saudara, terjadi perubahan yang luar biasa. Sentuhan menjadi sesuatu yang menjadi maha bencana, bukan lagi menjadi sesuatu yang normal di dalam kehidupan kita. Padahal saudara-saudara, sejatinya, sesungguhnya kita itu butuh sentuhan dan juga butuh disentuh. Bayangkan cinta yang tanpa sentuhan pasti hambar. Kehangatan yang biasa dirasakan tanpa sentuhan menjadi kering. Relasi yang biasa begitu dekat terasa begitu menjadi renggang. Nah, saudara-saudara sekalian, bukan cuma antar manusia, tetapi juga ketika kita di dapur, kita kan butuh menyentuh alat-alat dapur. Kita butuh menyentuh smartphone kita, HP gadget kita, semua itu dibutuhkan sentuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, kita mustahil sesungguhnya tanpa sentuhan. Dan berita baiknya saudara-saudara, hari ini Allah pun, kita mendengar Allah pun di dalam Yesus Kristus menyentuh kita. Allah pun datang untuk merangkul kita. Allah pun datang untuk meneguhkan dan menguatkan kita serta membesarkan hati kita. Bacaan kita hari ini bercerita tentang Yesus yang tiba di Galilea dan langsung berkarya memberitakan Injil Kerajaan Allah sesudah Yohanes ditangkap. Alkitab mengatakan waktunya telah genap
itu sudah tiba saatnya Yesus berkarya mengoperasikan firman Allah, agar firman itu operasional, bukan gagasan saja. Kerajaan Allah itu bukan hanya menjadi sebuah ide, tetapi menjadi sebuah pengalaman yang konkret. Ibarat ketua tim, saudara-saudara, setelah merekrut para murid, Yesus langsung bergerak sat-set, berkarya menyembuhkan mertua Simon. Yesus mengusir roh unclean spirit, roh yang tidak bersih, roh yang najis, menyembuhkan mertua Petrus dan juga mereka yang sakit, baik fisiknya, baik mentalnya, baik jiwanya, baik pikirannya. Itu yang disembuhkan oleh Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, kerajaan Allah yang dikhotbahkan Yesus amat sangat terasa jadi pembeda. Firman Allah yang disampaikan oleh Yesus itu sangat berbeda dengan yang biasa mereka peroleh ketika di bait Allah pada waktu. Jemaat amat sangat fasih, alim ulama Yahudi amat sangat hafal dengan titik komanya ritus, upacara-upacara, kultus, penyembahan-penyembahan, upacara agama, pemujaan dibarengi dengan segerobak aturan keagamaan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus begini, harus begono. Itu hidup masyarakat Yahudi pada waktu itu. Bayangkan seluruh kehidupan manusia ini, mulai dari ujung rambut sampai di ujung kuku di kaki, itu diatur oleh aturan-aturan Taurat plus aturan-aturan tambahan dari para ahli Taurat dan imam-imam Yahudi. Kita lihat ketika para murid Yesus makan tanpa cuci tangan, langsung mendapatkan protes. Kenapa muridmu makan gak cuci tangan? Bukankah itu melanggar hukum Taurat? Bukankah itu jadi calon penduduk neraka? Bayangkan, soal kebersihan, soal higienis itu digeser menjadi soal urusan surga neraka, menjadi hukum Allah. Soal baju, soal kuku-kuku, memotong kuku hari Sabat, itu problem itu. Ketika Yesus menyembuhkan hari Sabat, mereka juga protes. Ini hari Sabat, hari Tuhan, semua harus istirahat. Gak boleh melakukan apapun. Bahkan aturannya itu berpuluh-puluh aturan, termasuk juga motong kuku pun tidak boleh. Keluar dari rumah hanya 20 langkah, lebih dari itu dianggap melanggar. Jadi masyarakat, saudara-saudara, dibelenggu, dibebani oleh aturan-aturan agama yang bukan membebaskan mereka menjadi manusia merdeka, tetapi membuat mereka, orang-orang ini, orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang terbebani, yang tidak lagi mengalami damai sejahtera sebagai umat Allah, oleh karena beban-beban aturan yang harus mereka bawa. Mau makan, mereka selalu membawa sapu tangan. Untuk apa? Kalau piring yang mereka pakai itu bekas tempat B2, harus dilapin dulu. Najis itu, teman. Nah, saudara-saudara sekalian, dari ujung rambut di kepala sampai ujung kuku di kaki, itu diatur sedemikian rupa. Bahkan bergaul dengan siapapun juga ada aturannya.
Kalau saudara masih ingat ketika Yesus bertemu di sumur Yakub dengan perempuan Samaria, dan ketika Yesus menyapa perempuan itu, "Mbak, aku dikasih minum sih." Lalu perempuan itu mengatakan, "Wah, ya ampun, lu kan orang Yahudi, guanya orang Samaria, kita kan." Dan kemudian dikomentari oleh penulis Injil Yohanes, mereka tidak bergaul. Jadi saudara-saudara, kehidupan sosial pun dibatasi oleh tembok-tembok pemisah atas nama perbedaan. Jadi saudara, agama kemudian bukan lagi menjadi tempat orang merasakan damai sejahtera. Agama tidak lagi membebaskan manusia untuk mengalami kebebasan. Sangat-sangat menekan hidup manusia pada waktu itu. Nah, tetapi ketika Yesus datang dengan tema pokok ajaran Yesus seluruhnya, kerajaan Allah sudah dekat. Semua seperti dirombak habis-habisan. Dan ini yang kelak saudara-saudara menyebabkan ahli-ahli Taurat, majelis ulama Yahudi yaitu Sanhedrin itu marah, berkonflik dan berkomplot untuk bagaimana melenyapkan anak muda ini. Orang baru 30 tahun dianggap menyebarkan virus yang menghancurkan, memporak-porandakan bangunan yang sudah ditata sedemikian rupa, kultur budaya yang sudah dipelihara ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Ini yang kelak membuat Yesus sampai berkonflik dan dianggap virus yang berbahaya, dan kemudian ditangkap serta dilenyapkan. Nah, saudara-saudara sekalian, bacaan tadi menceritakan bagaimana ibu mertua Petrus yang tidak berdaya karena demam. Alkitab mengatakan Yesus datang, lalu dipegangnya ibu mertua Petrus itu dan menyentuh ibu mertua Petrus itu, lalu sakitnya, demamnya ngacir, minggat seketika. Dan ini menarik, keterangan bahwa Yesus datang kemudian memegang tangan mertua Petrus itu menjadi berarti untuk kita renungkan, untuk kita maknai. Karena apa? Karena sentuhan pria pada masa itu di kalangan Yudaisme ini adalah sesuatu yang merusak, mempunyai daya rusak yang hebat, yang bisa menciptakan kegaduhan sosial, yang mengganggu keharmonisan masyarakat. Ini aturan sosial yang kemudian menjadi hukum ilahi. Gak boleh orang berpegangan, menyentuh. Kalau bahasa sekarang bukan mukrimnya, bahasa saudara kita. Dan di Yahudi begitu, lebih dulu Yahudi itu, masyarakat Yahudi juga begitu. Jadi ada tembok, maka sentuhan Yesus di dalam kacamata Yudaisme itu adalah sesuatu yang liberal, sesuatu yang radikal, sesuatu yang revolusioner. Jadi tindakan Yesus itu dalam kacamata Yudaisme Yahudi adalah tindakan orang yang sangat radikal. Dia menjadi pembeda yang luar biasa karena dia mendobrak sesuatu yang selama ini dikeramatkan, dipelihara, dan menjadi nilai sosial di tengah-tengah masyarakat Yahudi. Jadi saudara-saudara, pada waktu itu agama menjadi sangat-sangat legal, sangat-sangat formal,
dan sangat-sangat kaku. Agama menjadi hukum, menjadi aturan yang membuat kita itu tidak lagi menikmati kegembiraan di dalam beragama. Dekat saja tidak boleh. Ya, saya di gereja ada nggak? Ada juga. Pada waktu saya masih remaja, saya punya kawan dari gereja tertentu. Sering kita diskusi di kelas. Terus dia ngajak, ayo ke gerejaku. Oke deh, sekali-kali. Nah, saya begitu datang masuk, duduk di satu tempat, ya kayak gini, saya di satu tempat. Terus teman saya datang, kamu udah boleh di situ. Kenapa? Itu tempat cewek-cewek itu, ibu-ibu. Loh, gereja kok kayak gini? Iya, ini perempuan, ini laki-laki. Saya kaget itu. Ya, kemudian saya ngikutin karena nanti saya jadi aneh sendiri kalau di situ. Enggak pakai rok. Jadinya saya ikut aja. Tetapi ini ada juga di gereja. Jadi ketika kita di dalam gereja pun, oh ini rupanya ngikutin aturan Yudaisme juga ini gereja. Saya nggak tahu saudara-saudara pernah enggak atau mungkin latar belakangnya bergereja semacam itu. Tentu saya hormati. Ya, saya hormati. Saya cuma mau katakan bahwa agama bisa menjadi sesuatu yang tidak ramah, tidak menjadi legal, menjadi formal, menjadi kaku, ya. Semacam itu. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan sentuhan Yesus yang melegakan dan menyembuhkan itu ternyata mendatangkan hal yang positif. Demam itu minggat, demam itu ngacir, dan direspon juga secara positif dan kreatif oleh ibu mertua Simon. Dikatakan ibu ini kemudian bangkit, dan sesudah itu dia melayani mereka. Ya, dia tidak diam, tetapi melayani. Dahsyat sekali perubahannya dari sakit, menggigil kedinginan, hanya bisa meringkuk di dalam tidurnya. Ketika Yesus datang dan menyentuhnya, demamnya kemudian ngacir seketika, dan ia merasakan perubahan suhunya, suhu badannya tidak lagi dingin menggigil, tetapi hangat mulai menjalar dan memenuhi tubuhnya dan melegakan. Kuasa Tuhan bekerja seketika. Menariknya saudara-saudara, ternyata sentuhan itu bisa dijelaskan secara ilmiah, ya, secara saintifik, psikologi. Memang sentuhan itu punya pengaruh yang luar biasa bagi yang disentuh. Sebuah riset itu menemukan bahwa sentuhan itu bukan sekedar kulit bertemu kulit, tetapi lapisan di bawah kulit ini, lapisan di bawah kulit manusia itu ada 5 juta lebih reseptor, penerima, ya, perasa yang bisa merasakan panas, dingin, gatal, yang kemudian reseptor ini mengirim ke otak dan menerima pesan dan mengirim pesan ini ke neuron kita, sehingga kita diberitahu bahwa panas sehingga kita kepanasan, atau dingin kita kemudian cari selimut, atau gatal kita menggaruk, ya. Ini yang dikirim ke otak dan mengirim pesan ke neuron kita, sehingga kita merasakan, oh ini namanya panas, oh ini namanya dinginnya es, oh ini gatalnya biduran, oh ini sakitnya luka, dan seterusnya. Nah, ketika diteguhkan dengan sentuhan oleh Yesus, ketika dia tersentuh, maka reseptor ini juga menerima pesan, diteguhkan. Dia menerima pesan, ditenangkan, dan mengirim pesan ini ke otak.
tenang, tenang, tenang. Sehingga perasaan kita itu kemudian menjadi teguh, menjadi tenang, menjadi gembira dan bahagia. Ada ilmiahnya, ada ilmunya, ada penjelasannya. Dan di dalam tubuh manusia ini, saudara-saudara, sentuhan itu adalah satu-satunya indera yang tidak terpengaruh oleh usia. Yang lain lewat, tetapi indera peraba kita tidak. Saat semakin menua, indera penciuman kita semakin kurang tajam. Indera perasa kita semakin sulit membedakan. Indera pendengaran kita juga semakin menurun. Kadang-kadang harus dibantu. Indera penglihatan kita juga semakin berkurang, sehingga banyak orang juga menggunakan kacamata, memerlukan bantuan. Tetapi indera peraba itu tidak berubah. Malah kebutuhan untuk menyentuh dan disentuh itu semakin meningkat. Jadi Bapak Ibu yang sudah mulai menua, saya mau ingatkan baik-baik ya, dengarkan baik-baik. Jangan dikira oleh karena istri atau suami semakin menua itu tidak perlu disentuh, tidak butuh disentuh. Oh tidak, malah semakin butuh, semakin menua semakin butuh, semakin perlu untuk disentuh. Saya tanya yang terakhir kali Bapak Ibu yang sudah sepuh-sepuh, kalau masih muda-muda setiap hari sentuhan senang banget, jauh pun pengennya nyentuh terus. Yang sudah tua-tua terakhir kali menyentuh suaminya, menyentuh istrinya kapan? Loh, jarang ya, jarang. Mungkin pernah, tetapi dugaan saya jarang. Bahkan saya tahu ada suami istri yang tidurnya meskipun rumahnya sempit, tidurnya nggak mau bareng. Kalau dulu tidur berhadap-hadapan, sekarang tidurnya bokong-bokongan. Bahkan kadang-kadang kayak anak kecil, pakai guling ditaruh di depan, di tengah-tengah. Iya kan? Padahal saudara-saudara sekalian, semakin tua, semakin menua, kita juga semakin butuh dan semakin perlu disentuh. Kadang-kadang kita pikir orang tua nggak perlu disentuh, sudahlah yang penting dikasih makan. Saya punya saudara yang rumahnya besar, kamarnya banyak. Dulu orang tuanya ini yang menempati kamar-kamar utama. Ketika tua saya ke sana, ini orang tua ini taruh di kamar belakang sendiri. Duh, kenapa? Bukankah mestinya di tempat yang utama? Karena beliau itu dulu yang memiliki segalanya. Kamar belakang ranjangnya yang biasa 180 cm itu ya. Jadi kasihan sekali. Padahal kamarnya banyak, besar-besar. Kadang-kadang orang tua kita, kenapa orang tua kita sakit? Orang tua kita koloyo. Padahal kita sudah kasih makan. Kita pikir cukup memberi makan, makanan fisik kita, tetapi makanan jiwa kurang kita perhatikan. Kasih sayang yang dinampakkan, diwujudkan secara konkret tidak kita wujudkan. Bahkan kadang-kadang mungkin sehari nggak ketemu, cuman tanya aja, si mbahmu sudah dikasih makan belum? Inang udah dikasih makan belum? Dia berangkat kerja, pulang kerja, nggak nengok lagi ke kamar. Atau ada cuma ke kamar aja. Baik-baik, ibu, udah ya, berangkat. Jauh ngomongnya dan tidak pernah disentuh.
Nah, saudara-saudara sekalian, yang namanya sentuhan itu tidak mengenal usia, karena sejak manusia lahir, seorang bayi itu butuh disentuh. Pernah enggak kita perhatikan bayi? Kalau ia merasa diasingkan, ya orang tuanya cerita sama kawannya atau cerita sama yang dewasa, dia itu nangis itu. Iya, pernah enggak? Begitu dia disentuh, diajak ngobrol, langsung ketawa tuh, bahagia. Jadi dari kecil manusia itu butuh disentuh. Bukan hanya manusia, riset juga menemukan bahwa hewan, orangutan, wong alas, simpanse, kucing, anjing, itu ada efek beda kalau ia sering disentuh dengan jika dia jarang disentuh. Coba deh kalau punya binatang nggak pernah disentuh, dengan yang sering disentuh, dia akan lebih dekat dengan kita. Jadi saudara, sangat besar pengaruh sentuhan itu. Diana Ackerman, seorang penulis buku, dia pernah mengatakan dalam bukunya bahwa sentuhan itu 5 kali lebih kuat dari kata-kata dan kontak emosional. Tidak ada indera lain yang mudah dibangkitkan selain lewat sentuhan. Nah, saudara-saudara, sentuhan itu bukan hanya bisa menenangkan, tetapi juga bisa menyenangkan. Karena kalau tidak menyenangkan sentuhan itu, maka pasti tidak akan ada spesies. Kalau tidak menyenangkan itu, maka manusia akan punah. Jadi dia bukan hanya menenangkan, membuat kita tenang, tetapi juga menyenangkan kita semua. Apalagi kalau badai emosi sedang ngamuk, atau api kemarahan sedang membakar seluruh diri kita, dan kebencian sedang memuncak di dalam diri kita, maka sentuhan pengaruhnya itu sangat nyata. Yang tegang jadi tenang, yang emosional menjadi rasional, yang benci jadi benar-benar cinta, yang sebel jadi senang betul. Ya, luar biasa itu sentuhan. Nah, apalagi kalau Tuhan Yesus yang menyentuh, kuasanya langsung bekerja. Ibu mertua Petrus pun langsung sembuh, bekerja dengan cepat. Dan respon akibat sentuhan itu yang meneguhkan, yang menyembuhkan itu juga membuat dia menjalar ketenangan, peneguhan, kehangatan, perhatian dan cinta kasih yang dia rasakan itu membuat energinya, tenaga di dalam dirinya itu langsung bekerja, dan dia dengan peka melihat kebutuhan orang lain. Dia langsung, dikatakan di dalam Alkitab, dia langsung melayani mereka, ya, melayani Yesus dan para murid yang lain. Artinya apa, saudara-saudara? Ia memaknai betul bahwa sembuh itu artinya berkarya bagi kerajaan Allah. Sehat artinya ini kesempatan untuk jadi berkat. Jangan kalau sakit kita berdoa, Tuhan sembuhkan aku supaya aku bisa melayani. Ya kalau sembuh, kalau enggak telat. Kepengen punya mobil, berdoa, ya Tuhan, mbok yao, aku diberi mobil, pasti aku akan melayani Engkau, akan kupakai mobilnya untuk pelayanan kemanapun dan dimanapun.
Ada itu saudara-saudara, tapi bukan di sini. Betul, berkatnya datang, mobilnya datang. Malah tiap minggu enggak ada, enggak kelihatan. Kemana kau kemarin? Wah, Pak Pendeta, ini ada perlu, ada undangan keluar kota, wah semacam-macam. Katanya dulu kalau dapat berkat mau dipakai untuk melayani, sekarang sudah dijawab doanya, kerinduannya sudah diberikan, malah tidak lagi kelihatan. Nah saudara-saudara, hanya mereka yang mengalami sentuhan Tuhan, yang disembuhkan, yang diteguhkan, diberkati Tuhan, inilah orang-orang yang dapat melayani dengan tulus, yang bisa melayani dengan murni. Orang Jawa biasa bilang rame ing gawe, sepi ing pamrih. Dia suka bekerja tanpa mengharapkan, tanpa pamrih, mengharapkan balasan, tidak. Pokoknya kalau kerjaan rame dia ing gawe. Tetapi hatinya tulus, bukan untuk membangun citra, mengharapkan pujian, bukan. Kerjanya, karyanya itu karya senyap, ya. Yang penting dia bermanfaat bagi yang lain. Dan inilah saudara-saudara tantangan bagi kita bergereja. Di tengah tekanan kerja yang padat dan di tengah masyarakat yang agaknya dalam tanda kutip kurang bersahabat, serta di tengah-tengah persaingan kerja yang penuh trik dan intrik kadang-kadang, gereja Tuhan, kita semua ditempatkan. Nah, apakah orang gereja yang hadir di tengah-tengah suasana dan konteks semacam ini itu kemudian mau membersamai saudara-saudara mereka yang sekarang belum memiliki akses informasi yang lengkap, yang komplit? Belum lagi orang-orang yang mengalami keletihan dan kepenatan mental akibat suasana kerja yang kadang-kadang dan sering kali kurang berpihak pada kelompok-kelompok minoritas. Di mana gereja hadir? Di mana kita hadir? Cukupkah kita hanya dengan mendoakan dari kamar-kamar doa kita, dari ruang-ruang doa kita, tanpa kita punya kerinduan untuk membersamai mereka, untuk bersama bergumul dengan mereka, bahkan mencari solusi agar di tengah-tengah kepenatan, kesulitan, gereja itu dirasakan kehadirannya. Sebab kalau gereja hanya mengkhotbahi, meskipun itu perlu, dan mendoakan, meskipun itu penting, tetapi tanpa hadir, tidak bersama-sama menyatakan solidaritas, simpati dan empatinya, maka gereja hanya akan menjadi museum antik yang menyimpan barang-barang unik tetapi minim fungsinya. Kalau gereja pongah berdiri tegak dan megah dengan institusi legal formal serba aturan yang ketat dan kaku, tetapi tidak menyentuh hati, dingin hatinya, maka gereja hanya menjadi lembaga yang ditakuti tetapi tidak dicintai. Aktivitas-aktivitas gereja hanya serentetan aktivitas dan serentetan perencanaan yang mengundang ledakan kejenuhan dan konflik. Kalau akhirnya gereja kehadirannya tidak dirasakan manfaatnya. Saya sering akan bicara tentang hal ini dan mengingatkan akan hal ini kepada semua dari kita. Saudara-saudara sekalian, ibu mertua Petrus disentuh Yesus dan sembuh, dan dia langsung melakukan panggilan pelayanan. Kerajaan Allah dibangun bukan dalam tradisi militer yang keras, yang kaku, yang formal,
tetapi atas sentuhan tangan Yesus yang lembut, yang berkuasa, yang bisa dirasakan cintanya, melegakan dan menyembuhkan. Jadi pendekatannya sangat personal, tidak struktural. Ya bukan melalui tahapan rapat-rapat macam-macam. Kebiasaan kita kan begitu, kebiasaan gereja. Ada masalah yang harusnya langsung bisa ditangani, nanti ya tunggu ya, kita rapat dulu bulan depan. Modar orangnya itu. Nah saudara-saudara sekalian, pendekatan Yesus menyampaikan kerajaan Allah ini mempercepat beritanya tersebar dan melebar, dan banyak orang secara spontan tertarik kepada Yesus. Sayangnya saudara-saudara, mereka itu hanya datang kepada Yesus bukan oleh karena Yesusnya. Alkitab bacaan kita menjelaskan bahwa Yesus pada waktu itu didatangi oleh banyak orang itu karena dianggap sebagai dukun penyembuh. Mereka berbondong-bondong ingin disentuh. Mereka datang rame-rame ingin mengalami mujizat kesembuhan. Dan ini menarik sekali, bahwa ini yang justru ditolak oleh Yesus. Pada ayat 25 dikatakan, kalau kita membaca ini, ayat 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus ini bangun pergi keluar ke tempat sunyi. Untuk apa? Untuk berdoa di sana. Namanya lagi top. Walaupun pagi-pagi benar, orang-orang sudah berbondong-bondong, ia dikejar-kejar, dicari-cari kemana dan dimanapun Yesus berada. Nah ketika para murid menemukan Yesus, mereka berkata, semua orang mencari Engkau Yesus, Guru. Kita lihat reaksi Yesus apa? Sukacita? Haleluya, puji Tuhan. Oh bukan. Reaksi Tuhan mengatakan dalam ayat 38, marilah kita pergi ke kota tempat lain, ke kota-kota sekitar kita, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Saudara perhatikan bahwa Yesus ini menolak oleh karena motif mereka yang salah ketika datang kepada Yesus, yaitu ingin menjadikan dan mengangkat Yesus itu menjadi dukun penyembuhan. Sebab kalau ini dibiarkan, maka mereka bukan datang oleh karena Yesusnya, dan mereka hanya karena sembuhnya saja, karena mujizatnya saja. Padahal sembuh itu hanya fisik saja. Sedangkan Yesus, karya keselamatannya itu meliputi keutuhan manusia. Manusia itu kan bukan hanya fisik, iya kan? Kalau tubuh ini yang tanpa roh, tanpa jiwa, namanya apa? Mayat, jenazah. Tetapi kalau roh saja tanpa tubuh, namanya apa? Hantu. Jadi utuh yang namanya manusia itu, ya tubuh, ya jiwa, roh satu. Dan ini yang disembuhkan oleh Yesus. Kalau orang hanya fisik saja sembuh, sudah lupa. Jiwanya yang lapar akan kebaikan, jiwanya yang haus akan kedamaian, itu yang disembuhkan oleh Tuhan, agar dia bisa membawa kebahagiaan juga, membawa kedamaian dari Tuhan juga kepada dunia di mana dia akan bertemu dengan semua orang. Sehingga kalau lingkungannya baik, keluarganya baik, lingkungannya pasti bajik. Kalau lingkungannya baik, maka kelurahannya akan sejahtera, karena semua orang berpikir yang baik. Semua orang akan berkata yang baik. Semua orang ke gereja punya motif yang baik. Pantang dia ingin menyakiti sesamanya, meskipun hanya tersembunyi dalam pikiran. Kadang-kadang di luar memang baik, amat sangat baik, ramah, amat sangat ramah. Tetapi siapa yang tahu
pikirannya yang liar, pikirannya yang nakal. Nah, Yesus datang menyembuhkan itu semuanya. Yesus ingin menata manusia bukan cuma fisiknya saja, tidak parsial, ya, tidak sebagian, tapi integral, utuh yang mau disembuhkan oleh Tuhan. Ya fisiknya, ya mentalnya, ya jiwanya, ya rohani, semua itu yang mau disembuhkan Tuhan. Yang diselamatkan Tuhan juga itu. Supaya semua selamat. Saudara-saudara, kita terganggu tidak? Kalau kita sejahtera, makmur, melihat saudara-saudara kita sekedar tidur saja susah, sekedar makan saja susah, terganggu tidak? Orang yang sudah disentuh oleh Yesus seharusnya dia terganggu oleh keadaan ini. Dan apa artinya kalau kita terganggu? Artinya bagaimana kita memikirkan saudara kita ini agar supaya paling sedikit tidurnya lebih enak, paling sedikit dia bisa makanlah, bisa berpakaian lebih pantas. Lalu apa yang dilakukan gereja? Mendoakan, ya baik juga mendoakan, tetapi harus yang konkret, yang bisa dialami, bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita. Itulah kerajaan Allah yang diberitakan oleh Tuhan dan yang disuruh beritakan Tuhan kepada kita gerejanya. Jadi Injil Tuhan, kabar gembira itu bukan Injil verbal, bukan Injil dalam omongan, dalam kata-kata, tetapi Injil dalam pengalaman. Kita betul-betul merasakan kabar gembira itu, merasakan kerajaan Allah itu meraja di dalam diri kita. Nah, saudara-saudara sekalian, ini dia tidak mau kuasanya itu menjadi sarana hanya mencari pengagum dan juga merekrut pengikut Tuhan. Ini Yesus tidak mau. Kalau cuma menjadi pengagum dan perekrut Yesus ya datanglah, haleluya, puji Tuhan, mari datang semua kepadaku. Enggak. Dia pergi ke kota lain supaya Injil itu sampai ke tempat-tempat yang lain. Injil dalam tindakan, Injil dalam perbuatan, Injil di dalam aksi, bukan hanya verbal saja, bukan hanya di dalam kata saja. Nah, ini yang perlu kita bawa, sehingga gereja dimanapun berada menjadi gereja yang operasional, gereja yang fungsional, yang betul-betul kehadirannya itu bukan cuma ngantar orang ke surga saja. Di gereja mari kita shalom, damai sejahtera, tetapi pulang dari gereja besok makan apa? Apa besok makan? Pertanyaannya kan gitu. Orang kaya besok makan apa? Orang miskin apa besok makan? Orang jahat besok makan siapa? Loh, kan gitu kan? Siapa lagi yang kita hancurin? Siapa lagi yang kita bantai? Siapa lagi yang kita ini orang jahat. Nah, Yesus mengajak kita agar supaya memberitakan damai sejahtera ini, agar dunia betul-betul mengalami Injil, bukan cuma mendengar Injil. Kerajaan Allah di dalam Yesus menjadi pembeda dengan hukum-hukum Yudaisme, dengan Taurat-Taurat yang diciptakan oleh majelis ulama Yahudi, yang memberatkan, yang menekan, yang membuat mereka kehilangan damai sejahtera, sehingga orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Kalau gereja seperti itu, berbahagialah gereja Tuhan. Dia mengalami sentuhan Allah yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk sentuhan-Mu.
Sentuhlah kami juga, akal budi kami, jiwa kami, kata-kata kami, agar sepulang dari ibadah ini, sentuhan Tuhan betul-betul menjadi nyata, di mana kami akan bertemu dengan orang-orang dengan cara yang bersahabat, yang mampu meneguhkan mereka dengan sikap-sikap dan kata-kata yang paling baik, paling lembut, agar Injil menjadi pengalaman yang sungguh-sungguh bisa dirasakan. Amin. Terima kasih atas pelayanan yang diberikan Bapak Andi Yohanes. Puji Tuhan atas firman yang telah kita terima. Marilah dengan penuh kesadaran kita bersiap untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita meresponi firman yang sudah kita dapat. Kita mau menyatakan kasih di antara sesama kita, melanjutkan sentuhan kasih Allah dengan sesama kita. Dengan lagu KJ 426, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena terjadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Menyanyikan gitar, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas. Kita harus menyanyikan gitar, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena telah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Jemaat Tuhan, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang begitu mengasihi kami, yang telah menyatakan kasih-Mu bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama-sama untuk menaikkan doa syafaat kami kepada Engkau ya Bapa. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai bangsa dan negara kami, terutama pada saat ini ya Bapa, menjelang pemilu. Begitu banyak persiapan ataupun pesta demokrasi ini ya Bapa. Kiranya menolong bangsa ini untuk tetap bersatu hati, untuk tetap menjaga persatuan ya Bapa. Walaupun ada perbedaan pendapat, ada perbedaan
paslon ataupun yang lainnya ya Bapa, kiranya Tuhan memimpin bangsa ini sehingga tetap menjadi bangsa negara yang utuh ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini juga memberikan cahayanya untuk mereka bisa melihat bahwa banyak anak-anak Tuhan yang rindu juga untuk menjadikan bangsa ini adalah bangsa yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Sugar Group Companies, tempat di mana kami tinggal, tempat di mana kami bekerja, tempat di mana kami bersekolah ya Bapa. Kiranya Tuhan yang memberkati Sugar Group Companies dari pemilik, manajemen di atas maupun juga karyawan yang ada ya Bapa, serta orang-orang yang mendukung di dalamnya. Kiranya Tuhan yang menolong Sugar Group Companies ini menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa untuk pengkabaran Injil melalui gereja, lembaga misi, yayasan Kristen, pendidikan dan juga yayasan sosial. Biarlah Tuhan yang memimpin mereka untuk mereka benar-benar memberikan yang terbaik bagi Engkau sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan di dalam mereka mengerjakan tugas-tugasnya ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk kesatuan hati majelis dan juga program-program yang sudah dirancangkan ya Bapa. Biarlah para majelis yang melayani Engkau di tempat ini boleh benar-benar mempunyai hati yang berkenan di hadapan Engkau ya Bapa, sehingga setiap pelayanan yang kami lakukan bukan untuk hormat dan gagah kami, tetapi untuk hormat dan keagungan Engkau saja ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, baik anak-anak yang sekolah dari TK, SD, SMP, SMA maupun kuliah, yang ada di dalam site maupun yang di luar site ya Tuhan. Tuhan yang pimpin mereka, Tuhan yang membentuk mereka, Tuhan yang memberikan hikmat bagi mereka sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang memiliki akal dan juga pengertian yang berasal dari Engkau saja ya Bapa, sehingga mereka nantinya boleh menjadi orang-orang yang berguna ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk pemuda-pemudi yang sedang mencari pekerjaan maupun pasangan hidup. Biarlah Tuhan memberikan mereka yang terbaik, Tuhan yang menentukan apa yang menjadi jalan hidup mereka ya Bapa, dan kembali lagi untuk hormat kemuliaan nama Engkau saja ya Yesus Kristus. Kami berdoa untuk ibu yang sedang hamil, Ibu Selvi dan Ibu Ranto Situmeang ya Bapa. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan juga yang menyertai buah kandungan mereka sehingga pada saatnya nanti boleh lahir dengan sempurna dan juga boleh membesarkan nama Engkau ya Bapa. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit, Ibu Widyawati, Ibu Esther Sumarni, ibunda dari Ibu Yohana, Ibu Norita Limbong, ibunda dari Saudara Samuel, Ibu Ngatipiah, ibunda dari Ibu Jani Ika, Ibu Wawang Yuangsi, ibunda dari Ibu Nunu. Kiranya Tuhan menjamah mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesabaran bagi mereka sehingga nama Tuhan boleh mereka ingat bahwa Tuhan adalah sumber dari kesembuhan dan juga tabit yang ajaib ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemulihan Bapak Ibu Siswi Dodo, Ibu Mangunjak Gultom, Bapak Mangunjak Gultom, Mbah Anas, anak Keke dan juga Mbah Karminto. Tuhan memulihkan mereka, Tuhan yang memberikan kesempurnaan di dalam jasmani mereka dan juga rohani mereka sehingga mereka terus memuliakan Engkau di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk para lansia. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau menjaga mereka, Engkau memberikan usia yang panjang bagi mereka. Kiranya Tuhan yang terus memampukan kami untuk kami boleh menopang kehidupan mereka sehingga kami boleh menyatakan cinta kasih kami kepada mereka ya Bapa sebagai orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan menyertai kehidupan mereka juga banyak berkat yang juga Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka supaya kami belajar bahwa Tuhan menyertai setiap anak-anak Engkau dimanapun mereka dan berada dan juga dengan usia yang Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat kami yang kami berikan, yang kami boleh terima pada ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Terima kasih Ibu Dianita. Bapak Ibu yang terkasih, kini saatnya untuk memberikan persembahan sebagai wujud syukur kita atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nats persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Menurut S.H. dalam tafsirannya di Sabda mengatakan mengajak kita memberi dengan sepenuh hati. Dengan memberikan persembahan secara benar, jemaat Tuhan belajar prinsip anugerah dan keajaiban pemeliharaan Allah. Persembahan kita akan diiringi dengan lagu Kami Bawa Pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke dalam rumah Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke dalam rumah Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga korban ucapan syukur. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Mari kita bawa persembahan di dalam doa. Sungguh kami bersyukur atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan setiap hari. Sampai detik ini Tuhan, kami dapat mewujudkannya di dalam persembahan ini. Kami dapat berdiri, kami dapat bernafas, kami dapat memuji, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan ini untuk pelayanan di tempat ini, untuk hormat kemuliaan-Mu. Berikan bijaksana bagi mereka yang mengelolanya di dalam takut akan Tuhan. Kami mau mengucapkan syukur dan membawanya di dalam doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti orang juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh Ibu Yohana. Saya persilakan. Warta jemaat, pengumuman, ucapan terima kasih kepada Majelis Jemaat POG GPM, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan yang mengambil bagian pada hari ini, bagian dekorasi, multimedia, dan seluruh petugas pelayanan ibadah minggu ini.
Terima kasih juga kepada seorang jemaat yang telah memberikan persembahan buku renungan harian Air Hidup pada bulan Februari 2024. Minggu ini persembahan diadakan 2 kali, yaitu untuk kas gereja dan juga perpuluhan. Untuk minggu depan persembahan diadakan 2 kali untuk kas gereja dan diakonia. Dari Komisi Sekolah Minggu, program menabung anak sekolah minggu dalam rangka kegiatan Paskah dimulai minggu ini. Kemudian majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai 13.00 waktu Indonesia Barat di gereja akan diadakan ujian praktik siswa SMA kelas 12 dalam bentuk mini konser dan dilanjutkan seminar. Dihimbau untuk seluruh remaja untuk menghadiri kegiatan tersebut. Kemudian himbauan, jagalah kebersihan gereja, kemudian memakai masker saat beribadah. Ini jadwal kegiatan sepekan. Hari Senin tanggal 5 Februari 2024 jam 19.00 ada katekisasi CD yang dilayani Pendeta Andi. Kemudian hari Selasa tanggal 6 waktu 19.30 ada doa syafaat yang dilayani oleh Pendeta Andi, liturgos Ibu Sunarti, pemusiknya Bapak Sahab. Kemudian hari Rabu jam 19 ada sermon persiapan pelayan hari Minggu. Di hari yang sama di jam 19.30 ada konseling pernikahan yang dilayani oleh Pendeta Andi. Kemudian hari Kamis tanggal 8 Februari ada ibadah keluarga di gereja dan juga di keluarga Ibu Sorta atau Bapak Ketut di jam 19.30 di gereja dilayani oleh pelayan firman Tuhan dilayani oleh Bapak Oslan, kemudian liturgos Ibu Rismawati, pemusiknya Bapak Sahab. Yang di KM 19 dilayani pelayan firman Tuhan dilayani Pendeta Andi, kemudian liturgos Ibu Wiwi, pemusiknya Bapak Daud. Pada hari Jumat tanggal 9 jam 19.00 latihan musik persiapan sekolah minggu oleh remaja yang bertugas di tanggal 11 Februari. Kemudian jam 19.30 ada Fun Friday remaja juga. Hari Minggu tanggal 11 Februari jam 9.30 ada sekolah minggu yang akan dilayani oleh Ibu Hesti dan juga Diakon Dianita. Kemudian liturgos Clara, pemusik Rio dan Henok. Pelayanan ibadah 11 Februari 2024. Pelayan firman pagi dilayani oleh Diakon Firman Mendrova, kemudian sore dilayani oleh Pendeta Andi, kemudian imam dan doa syafaat Diakon Yopi. Untuk sore pengkhotbah atau Pendeta Andi, liturgos dilayani Diakon Yohana, kemudian pada sorenya dilayani Ibu Jahni Ika. Pemusik oleh Penatua Daud pada pagi hari, kemudian yang sore Bapak Sahab. Warta jemaat ibadah pagi Bapak Sukasno, yang sore oleh liturgos. Operator LCD pada pagi hari dilayani oleh Elsa, kemudian sore oleh Dian. Untuk Aser ibadah minggu pagi dilayani keluarga Bapak Suraya dan sore hari dilayani keluarga Bapak David. Untuk warta keuangan minggu ini dari ibadah minggu pagi sampai pembangunan dan juga sekolah minggu total 1.752.000. Kemudian saldo akhir kas diakonia pada bulan Januari yaitu 1.365.300. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati.
kasih Ibu Yohana. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Yesus, tibalah kita di penghujung acara ibadah kita pada hari ini. Mari kita pulang dengan penuh sukacita untuk memberikan kabar baik bagi sesama kita. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai beserta engkau. Ayat yang kedua. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya bernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau dalam susah dan keluh. Dalam susah dan keluhmu, rangkulan dari tidurmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai Marilah kita pulang dengan sukacita setelah mendapat sentuhan firman Allah. Bagikanlah kehangatan cinta Allah, tebarkanlah kasih Allah dimanapun Anda berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita.